Di Yogyakarta, di sebuah daerah bernama Bantul, ada kejadian yang sangat luar biasa di hari Idul Fitri, di mana sang pengkhotbah atau disinyalir seorang ustadz yang berkhotbah bermuatan politik gitu. Jadi khotbahnya itu ya nyenggol-nyenggol lah gitu, nyenggol-nyenggol tokoh politik gitu. Ada yang mengatakan kecurangan, ada yang mengatakan ini tidak baik, ini tidak beres, pokoknya macam-macam lah. Dan karena efek dari khotbah yang bermuatan politik ini, maka orang-orang yang saat itu mendengarkan itu seketika bubar gitu. Di sosial media seperti biasa, para netizen Indonesia berkomentar, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro mengatakan ya biasa aja, ngapain terlalu sensi ngomongin politik dengan agama, biasa aja. Ada juga yang menolak, ngapain gabungin politik dengan agama, nggak boleh. Itu dua hal yang berbeda. Dan ada juga komen-komen atau komentar-komentar para netizen di Indonesia yang mengatakan, untung cuman bubar saja. Gimana kalau misalnya itu khotbah ustadz itu dilempar sandal gitu, dilemparin batu apa segala macam. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya, saya melihat ini, saya merasa miris juga ya, kenapa bisa negeri kita yang katanya negeri kita itu adalah negeri damai, bisa seperti ini, bisa mengalami ketegangan, tidak move on gitu, udah selesai politik, tetap aja dibawa di hari Idul Fitri yang hari yang damai, yang harusnya saat itu ya kita berdamai gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah khotbah itu bisa bermuatan politik? Apakah dilarang? Apa yang terbaik? Jadi saya akan membahas masalah ini dari sudut pandang yang berbeda gitu. Saya akan membahas masalah ini dari sudut pandang pemikiran yang rasional. Oke, terima kasih. Selamat datang kembali di channel Revangi Filosofi. Bisakah kita berkhotbah dengan bermuatan politik? Saya akan membahas atau mengambil background dulu ya. Sebelum mengurai masalah ini, saya akan mengambil background atau uraian dari beberapa sudut pandang agama. Kita mulai dari agama Hindu, nanti agama Kristen, agama Buddha, dan agama Muslim juga kita ambil sudut pandangnya masing-masing. Jadi saya akan mengambil referensi dari berbagai sumber dan saya akan mencantumkan di deskripsi ya. Kita mulai dari agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang menurut para ahli adalah agama yang tertua di dunia. Agama yang tertua di dunia yaitu agama Hindu sekalipun pernah melakukan hal yang sama. Di tahun 2014 pernah terjadi ketegangan antara pemerintah dengan pemuka agama, dengan agama dan politik. Terjadi ketegangan yang sangat luar biasa, di mana saat itu pemerintah mengambil kebijakan yang sangat kontroversi sehingga ketegangan di India saat itu sedikit mereda. Kita ambil contoh lain misalnya di agama Kristen misalnya. Kristen juga pernah mengalami yang namanya terpuruk sebelum zaman Renaissance. Kristen saat itu masih denial seperti ya di Konoha seperti saat ini, menggabungkan antara agama dengan politik. Jadi di gereja saat itu orang berkhotbah bebas aja, mau ngomong politik kek, mau ngomong apa kek, bebas gitu. Saat itu tidak ada larangan di zaman sebelum Renaissance. Dan bahkan saat itu agama mencengkram semuanya, mencengkram ekonomi, politik, negara, pokoknya semuanya dicengkram oleh agama. Agama saat itu sangat berkuasa sehingga peradaban Eropa saat itu tertinggal dan terpuruk. Mereka perang di mana-mana, perang saudara, ribut sana sini. Untungnya mereka bisa keluar dari jebakan zaman sebelum Renaissance itu. Mereka bisa keluar, mereka bisa lebih dewasa. Jadi menurut saya pribadi, Kristen itu adalah agama yang paling cepat mereformasi gereja. Maksudnya gini, semenjak kejadian sebelum zaman Renaissance itu, maka di gereja itu ada kesepakatan secara tegas dikatakan tidak boleh seorang pendeta maupun pastor dan lain sebagainya ketika khotbah di gereja, maka tidak bisa menggunakan khotbah-khotbah yang bermuatan politik. Itu sangat dilarang keras di agama Kristen. Bahkan di Indonesia juga pernah ada terjadi di Sumatera Utara, seorang pendeta yang khotbah bermuatan politik yang disinyalir dia adalah seorang caleg juga. Dia berpolitik di gereja dan dia dipecat. Secara tegas dipecat dari pihak gereja dan para jemaat juga. Itulah alasannya kenapa di agama Kristen itu secara turun-temurun, secara tradisi, semenjak kejadian di zaman sebelum Renaissance itu, di gereja tidak boleh
bermuatan politik ketika saat khotbah. Di dalam ajaran agama Kristen atau pandangan-pandangan agama Kristen atau filosofi agama Kristen itu, bahwa politik yang berkedok agama itu sangat berbahaya, sehingga mereka mensekulerkan atau memisahkan antara agama dengan politik. Kedengarannya sangat ekstrim ya, mensekulerkan agama dengan politik. Akan tetapi mereka mengambil tindakan ekstrim itu karena apa? Karena mereka belajar dari kesalahan terdahulu. Dulu juga Eropa sama kayak Konoha seperti sekarang ini, denial, kekeh gitu, menggabungkan antara agama dengan politik. Nanti kalau pemuka agama tidak ngawasin para tokoh politik gimana? Nanti politik merajalela gitu. Dulu juga Eropa berpikir seperti itu. Akan tetapi mereka mengambil kebijakan memisahkan agama dengan politik. Karena apa? Karena sering banget dimanfaatkan agama itu sebagai ambisi politiknya. Karena apa? Karena di agama itu ada dogma, ada doktrin. Jadi bisa aja para politisi ini mentwist atau mempelintir ayat-ayat untuk kepentingan pribadinya. Itulah namanya politik identitas atau politik yang dibalut dengan agama. Bahkan saking ekstrimnya di Eropa, ada satu negara di Eropa itu, ada satu negara tertentu yang tidak bisa bahas agama, tidak bisa bahas politik. Jadi inilah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Eropa untuk menghindari ambisi politik berkedok agama. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa kita harus seperti di Eropa ekstrimnya. Bukan seperti tujuan saya. Tujuan saya adalah saya hanya melihat dari sudut pandang, dari semua sudut pandang. Jadi kita tidak boleh misalnya, kalau kita berpikir secara rasional atau masuk akal itu, tidak bisa kita termakan oleh dogma-dogma yang ya kita anut secara pribadi, tidak boleh gitu. Kita harus melihat dari sudut pandang yang luas. Kita tidak boleh melihat hanya di sekitaran sudut pandang kita. Artinya kita tidak boleh seperti hidup di bawah katak di bawah tempurung gitu. Jadi kita harus melihat luas gitu. Kita tidak boleh hidup seperti di dalam gua. Artinya orang yang tidak rasional itu adalah orang yang hidup di dalam gua. Sekitaran gua-gua itu aja pemikirannya. Gak bisa lewat dari gua itu. Kalau ada yang mengatakan hidup di luar gua itu lebih enak, dia akan marah. Karena apa? Karena kita fanatik terhadap dogma tertentu. Jadi kita tidak boleh berpikir terlalu fanatik terhadap dogma gitu. Terhadap apapun, terhadap politik, terhadap komunitas segala macam, kita tidak boleh terlalu fanatik. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda atau view helikopter seperti yang saya katakan tadi. Di agama Buddha juga seperti itu. Di China pernah terjadi sebuah kejadian yang sangat luar biasa, di mana China saat itu sedikit menekan kedudukan daripada pemuka-pemuka agama Buddha di China. Dan itulah yang mendasari kenapa China maju pesat. Bukan berarti mempersekusi ya, China nggak mempersekusi, tetapi China memisahkan antara agama dengan politik. Jadi China itu belajar mungkin dari Eropa ya, karena China juga adalah orang-orang yang cerdas. Jadi mereka rajin membaca, mereka membaca sejarah gitu. Jadi saya juga berharap bahwa Konoha harus banyak membaca buku sejarah-sejarah penggabungan antara ambisi politik dengan agama. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apakah agama Muslim di Indonesia lebih baik kalau memisahkan antara agama dengan politik? Kalau jawaban itu menurut saya pribadi itu bukan ranah saya ya. Silahkan disimpulkan sendiri atau dipikir sendiri gitu. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa kita harus meniru seperti di negara lain, karena belum tentu budaya negara lain juga sama dengan budaya kita. Akan tetapi ada hal yang paling menarik atau hal yang sangat penting, yaitu mari kita berpikir secara rasional atau masuk akal. Kita tidak boleh kalau misalnya kita terlalu sayang terhadap apa yang kita cintai gitu. Nih misalnya nih, berpikir secara rasional itu artinya kita menghakimi saudara kita gitu. Jadi bukan berarti kita tidak mengakui dia saudara kita. Ini ada nih, kita sebagai hakim misalnya. Berpikir secara rasional itu artinya kita sebagai hakim. Terus ada saudara kita yang bersalah. Terus apakah kita harus membelanya kalau dia bersalah? Enggak juga kan? Kita harus berpikir secara rasional. Bukan berarti kalau kita menghukum saudara kita tidak sayang sama saudara kita. Bukan itu maksudnya kan? Kita menghukum saudara kita karena kesalahannya, bukan karena kita mengaku bahwa dia bukan saudara kita. Itulah pandangan saya tentang berpikir secara rasional. Jadi kita harus adil dalam berpikir, tidak boleh berpihak pada komunitas tertentu. Kita memikirkan apa yang terbaik buat negara kita. Karena begini bro,
apa yang kita pikirkan, apa yang kita ambil keputusan terhadap negara kita, itu akan menentukan nasib negara kita. Saya tidak mengatakan bahwa ini harus digabung, ini harus dipisah, tidak. Silahkan berpikir secara rasional. Saya hanya membuka ruang diskusi bagaimana kita mengambil keputusan untuk masa depan bangsa kita. Sekali lagi saya katakan, mari kita berpikir secara rasional. Apakah menggabungkan agama dengan politik itu berdampak buruk? Apakah memisahkan agama dengan politik itu berdampak baik? Silahkan diputuskan di pikirannya sendiri-sendiri. Saya tidak memberikan kesimpulan kepada sahabat. Dan saya juga tidak memberikan keputusan di semua video saya juga. Kalau sahabat nonton video saya itu, saya tidak pernah memberikan kesimpulan. Silahkan disimpulkan sendiri-sendiri. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, akan memberikan salah satu filosofi. Filosofinya adalah menggabungkan antara agama dengan politik itu artinya seperti menikahi saudara kandung sendiri. Artinya tidak boleh. Tapi ini hanya filosofi saya pribadi. Bukan ini keputusan akhirnya. Oke? Saya Repangi, salam rasional.